pemberantasan korupsi di era Subianto begitu gerah Mengungkap dugaan korupsi pada proyeknya sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 ingin membahas mengenai konsep politik dalam Islam. Yang kami pikirkan, politik itu mengenai partai, pemilu, bahkan perebutan kekuasaan. Namun politik dalam Islam tidak hanya membahas mengenai perebutan kekuasaan, tetapi juga bagaimana kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan nilai-nilai Islam, untuk memahami lebih jelas, mari kita simak diskusi berikut ini. Mbak Naira, bentar lagi kan pemilu ya. Kalau menurutku, politik itu memang berkaitan dengan pemerintahan dan pemimpin. Misalnya presiden, menteri, atau orang yang punya jabatan penting. Karena tujuan politik kan mengatur negara dan masyarakat. Selain itu, saat mendengar politik, yang terlintas di pikiranku adalah kampanye, pemilu, dan persaingan untuk mendapatkan jabatan. Betul sekali pendapat dari Mbak Arifah. Namun, dalam Islam politik memiliki arti yang lebih luas. Politik dalam Islam atau siasah adalah cara mengatur urusan masyarakat berdasarkan ajaran Islam agar tercipta kehidupan yang adil, tertib, aman, dan sejahtera. Selain itu, tujuan dari politik Islam bukan sekedar mencari kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk kebaikan bersama. Jadi, jabatan bukan hanya tujuan utama, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oh iya, benar juga ya Mbak. Berarti kita harus memilih pemimpin yang bisa bertanggung jawab. Halo Mbak Arifah, Mbak Naira. Tadi aku nggak sengaja dengar nih pembahasan kalian mengenai politik dalam Islam. Kalau menurut aku tadi pemimpin itu emang benar punya tanggung jawab besar. Terus juga pemimpin tuh nggak mikirin kepentingan diri sendiri gitu loh. Jadi kayak mikirin mengutamakan kepentingan masyarakat juga. Jadi kayaknya tuh ada beberapa prinsip penting yang harus diterapkan juga di politik Islam. Hai, aku juga dengar nih pembahasan dari kalian tadi. Aku juga mau nambahin, kalau sebagai pemimpin kita juga harus mempunyai prinsipnya yaitu kita juga harus bisa bermusyawarah bersama atau syura, yang dalam bahasa Islam kita harus mengadakan musyawarah, proses berdiskusi atau mengambil keputusan bersama. Kecuali itu, dengan musyawarah setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya dan keputusan yang diambil menjadi lebih adil untuk bersama. Berarti musyawarah juga termasuk bagian dari politik Islam ya? Aku kira politik itu hanya urusan negara dan pemerintah. Iya, benar banget loh. Bahkan musyawarah sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita loh. Contohnya saat kita membagian kelompok, pemilihan ketua kelas, ataupun berdiskusi di organisasi. Nah, Islam juga mengajarkan bahwa keputusan yang baik itu dilakukan secara pertimbangan bersama, jadi bukan secara individu ataupun sepihak. Selain musyawarah tuh prinsip lain juga ada keadilan nggak sih? Karena pemimpin tuh juga harus mempunyai sikap adil, jadi kayak nggak membeda-bedakan kayak gitu. Jadi kalau semisal pemimpin tidak adil, jadi itu masyarakat bisa merasa dirugikan dan kayak bisa menimbulkan konflik kayak gitu. Lalu ada juga amanah kan? Aku pernah mendengar bahwa pemimpin itu harus amanah. Bener banget, jadi amanah itu dapat dipercaya atau menjalankan tanggung jawab dengan baik. Dalam Islam sendiri, jabatan bukan sekedar hak, tetapi juga tanggung jawab yang nantinya dipertanggungjawabkan. Jadi, seorang pemimpin harus jujur, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingannya sendiri. Oh iya, contoh penerapan politik dalam Islam tuh di kehidupan sehari itu banyak ya, kayak semisal memilih ketua kelas, orang yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, sama orang yang bisa memimpin. Jadi kayak semisal kalau ada masalah, kita tuh bisa menyelesaikannya dengan musyawarah. Jadi nggak memaksakan pendapat satu sama lain.
Oh iya, dari pembahasan tadi mengenai musyawarah dan tanggung jawab, kita juga dapat memahami bahwa politik dalam Islam itu tidak hanya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Politik dalam Islam tidak hanya membahas mengenai negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mengambil keputusan, dan bersikap adil. Sekarang aku paham bahwa politik dalam Islam bukan hanya tentang jabatan atau kekuasaan. Benar banget, jadi politik Islam itu tidak hanya membahas tentang kekuasaan atau jabatan, tapi juga tanggung jawab, keadilan, amanah, dan kepentingan bersama. Oh, jadi kesimpulannya tuh konsep politik dalam Islam itu bertujuan agar kehidupan masyarakat tuh bisa adil, damai, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Semoga kita tetap bisa menerapkan nilai-nilai tersebut di kehidupan sehari-hari kita ya. Dari pembahasan yang telah kita bahas tadi mengenai politik dalam Islam, dapat kita simpulkan bahwa politik tidak hanya mengenai kekuasaan saja, melainkan juga mengenai kepemimpinan, keadilan, amanah, dan musyawarah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga nilai-nilai tersebut dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik teman-teman, sekian pembahasan dari kelompok 8. Terima kasih kepada anggota-anggota kelompok 8, Naira Azahra Perunanda Risman, Indrati Rizky Apridian, dan Arifah Zumaratul Hasanah. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam pembahasan kami. Saya mewakili kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.